Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim dimanapun kalian berada. Cinta, hal yang tak akan pernah selesai dibahas sampai kapanpun. Dari banyaknya kisah cinta umat manusia, hanya ada dua akhir, yaitu bahagia dan juga kecewa. Berani mencintai berarti berani mengambil resiko untuk patah hati. Mungkin kita sering mendengar ada teman atau sahabat yang menikung cinta, atau manakala harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang yang kita cintai justru memilih sahabat sendiri untuk dinikahi. Tak terbayang bagaimana perasaan itu. Tapi tahukah muslimin muslimat, ternyata kisah seperti itu telah terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu. Kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah Salman Al-Farisi, yang darinya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang terpuji sebagai seorang mukmin sejati. Kisah tersebut termaktub dalam kitab Sifat Al-Saffah karya Ibnu Az-Zawji. Sebelum mendengar kisahnya, alangkah baiknya teman-teman muslim mengklik tombol like dan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar admin semakin semangat dalam menceritakan semua kisah dalam Muslim History. Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Persia. Salman sengaja meninggalkan kampung halamannya untuk mencari cahaya kebenaran. Kegigihannya berbuah hidayah Allah dan pertemuan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Beliau terkenal dengan kecerdikannya dalam mengusulkan penggalian parit di sekeliling kota Madinah ketika kaum kafir Quraisy Mekah bersama pasukan sekutunya datang menyerbu dalam perang Khandaq. Salman Al-Farisi sudah waktunya menikah. Seorang wanita Ansor yang dikenalnya sebagai wanita mukminah lagi solehah juga telah mengambil tempat di hatinya. Tentu saja bukan sebagai pacar, tetapi sebagai sebuah pilihan untuk menambatkan cinta dan membangun rumah tangga dalam ikatan suci. Tapi bagaimanapun, ia merasa asing di sini. Madinah bukanlah tempat kelahirannya. Madinah bukanlah tempat tumbuh dewasa. Madinah memiliki adat, rasa bahasa, dan rupa-rupa yang belum begitu dikenalnya. Ia berpikir, melamar seorang gadis pribumi tentu menjadi sebuah urusan yang pelik bagi seorang pendatang. Harus ada seorang yang akrab dengan tradisi Madinah, berbicara untuknya dalam khitbah pelamaran. Maka disampaikannya lah gelagak hati itu kepada sahabat Ansor yang telah dipersaudarakan dengannya, yaitu Abu Darda. Subhanallah walhamdulillah, tutur Abu Darda mendengarnya. Keduanya tersenyum bahagia dan berpelukan. Maka setelah persiapan dirasa cukup, beriringanlah kedua sahabat itu menuju sebuah rumah di penjuru tengah kota Madinah. Rumah dari seorang wanita yang solihah lagi bertakwa. Saya adalah Abu Darda, dan ini adalah saudara saya Salman seorang Persia. Allah telah memuliakannya dengan Islam, dan dia juga telah memuliakan Islam dengan amal dan jihadnya. Dia memiliki kedudukan yang utama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau menyebutnya sebagai ahli baitnya. Saya datang untuk mewakili saudara saya ini melamar putri Anda untuk dibersutingnya. Fasih Abu Darda berbicara dalam logat Bani Nazar yang paling murni. Adalah kehormatan bagi kami, ucapan tuan rumah, menerima Anda berdua, sahabat Rasulullah yang mulia, dan adalah kehormatan bagi keluarga ini bermenantukan seorang sahabat Rasulullah yang utama. Akan tetapi hak jawab ini sepenuhnya saya serahkan pada putri kami. Abu Darda dan Salman menunggu dengan berdebar-debar.
hingga sang ibu muncul kembali setelah berbincang-bincang dengan putrinya. "Maafkan kami atas keterus-terangan ini," kata suara lembut itu. Ternyata sang ibu yang berbicara mewakili putrinya. "Tetapi karena Anda berdua yang datang, maka dengan mengharap ridho Allah, saya menjawab bahwa putri kami menolak pinangan Salman. Namun, jika Abu Darda kemudian juga memiliki urusan yang sama, maka putri kami telah menyiapkan jawaban mengiyakan." Keterus-terangan yang di luar perkiraan kedua sahabat tersebut mengejutkan, bahwa sang putri lebih tertarik kepada pengantar daripada pelamarnya. Bayangkan, sebuah perasaan campur aduk di mana cinta dan persaudaraan bergejolak, berebut tempat dalam hati. Bayangkan, sebentuk malu yang membuncah dan bertemu dengan gelombang kesadaran. Ya, bagaimanapun Salman memang belum punya hak apapun atas orang yang dicintainya. Namun, mari kita simak apa reaksi Salman, sahabat yang mulia ini. "Allahu Akbar," seru Salman. "Semua mahar dan nafkah yang kupersiapkan ini akan kuserahkan pada Abu Darda, dan aku akan menjadi saksi pernikahan kalian." Subhanallah, betapa indahnya kebesaran hati Salman Al-Farisi. Ia begitu paham bahwa cinta, betapapun besarnya, kepada seorang wanita tidaklah serta-merta memberinya hak untuk memiliki. Sebelum lamaran itu diterima, sebelum ijab kabul diikrarkan, tidaklah cinta menghalalkan hubungan dua insan. Ia juga paham akan arti persahabatan sejati. Apalagi Abu Darda telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengannya. Bukanlah seorang saudara jika ia tidak turut bergembira atas kebahagiaan saudaranya. Bukanlah saudara jika ia merasa dengki atas kebahagiaan dan nikmat atas saudaranya. Wallahu a'lam bishawab.